Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qad qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد أيها الإخوة أعزني الله وإياكم. Para bapak ibu sekalian dan saudara-saudariku sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan, dan yang senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, senantiasa kita bersyukur dan memuji Allah Tabaraka wa ta'ala, yang mana tidak henti-hentinya mencurahkan hidayah, mencurahkan nikmat-nikmatnya kepada kita sekalian. Sehingga alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini kita dimudahkan untuk dapat hadir di majelis yang mulia ini, di majelis yang agung ini, dan di rumahnya yang mulia ini, untuk kita bersama-sama taqarrub, mendekatkan diri kepadanya dengan sedekat-dekatnya, yaitu dengan bersama-sama kita belajar dan menuntut ilmu agama sebagai bekal hidup kita di dunia ini menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tidak lupa salawat dan salam senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nas'alullah ta'ala bi asma'ihil husna wa bi sifatihil ulya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, anugerahkan kepada kami ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Ayuhal ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum, para bapak ibu sekalian dan saudara-saudariku sekalian yang saya muliakan. Kita melanjutkan bahasan kajian rutin kita dalam pembahasan tauhid dari Kitabut Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada pertemuan pembahasan yang lalu telah kita bahas tentang amalan-amalan hati. Amalan-amalan hati, yaitu tentang cinta kepada Allah. Kemudian yang kedua, takut kepada Allah. Dan sekarang bab 33, tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebelum tiga atau dua bab ini,
kita telah bahas tentang amalan-amalan syirkiyah, amalan-amalan syaitaniyah, kufriyah, yang diawali dengan bab apa itu Pak? Sihir ya Pak ya, tentang sihir, macam-macam sihir, kemudian tentang perdukunan, apalagi itu, ramalan bintang, kemudian nusyrah itu apa? Menghilangkan sihir dengan sihir pula gitu. Kemudian tatoyur ya. Nah, ini adalah amalan-amalan syirkiyah ya. Amalan-amalan yang mengandung kesyirikan, bahkan syirkul akbar. Baru setelah itu amalan-amalan hati, ibadah-ibadah hati, yaitu cinta kepada Allah, kemudian takut kepada Allah, dan sekarang ini tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti tawakal kepada Allah ini ya pelengkap ya dari bab-bab sebelumnya. Bahkan sudah kita bahas dulu bahwa ada 3 rukun amalan hati, 3 rukun amalan hati, yaitu yang pertama cinta, kemudian yang kedua adalah al-khauf, takut, dan yang ketiga adalah ar-raja, berharap ya. Ini 3 amalan hati. Nah, puncaknya adalah tawakal ini. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, bahwa puncak peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tawakal. Puncak dari peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tawakal. Bahkan beliau berkata, tawakal itu nisfuddin. Tawakal itu separuh dari agama. Nisfuddin, separuh agama. Insya Allah ya. Jadi bahasan ini bahasan yang sangat penting sekali. Bahkan dulu sudah kita bahas tentang keutamaan tauhid adalah barang siapa yang melaksanakan tauhid dengan sebenar-benarnya, dia akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Nah, di antara pelaksanaan tauhid adalah tawakal ini. Makanya disebutkan dulu hadis tentang 70.000 dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Salah satunya adalah apa? Sifat mereka itu apa? Wa 'alallahi bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mereka adalah mereka tidak la yatatayyarun wala yakwun wala apa itu ya? Ada 4 ya. Mereka tidak berbuat tatayur, mereka tidak berobat dengan cara kai, mereka tidak apalah satunya ini? Yastarqun wala yastarqun, mereka tidak minta untuk diruqyah. Dan yang keempat, wa 'alallahi, dan mereka bertawakal kepada Allah. La yastarqun wala yakwun wala yatatayyarun wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabb mereka bertawakal. Berarti akhi fillah, Masya Allah, tawakal ini bahkan 3-tiganya ini adalah bentuk tawakal. Tidak minta diruqyah, ini pun termasuk tawakal. Kemudian tidak bertatoyur, ini pun tawakal. Kemudian tidak berobat dengan cara kai, ini pun tawakal. Kemudian disimpulkan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kemudian mereka kepada Allah bertawakal kepadanya. Berarti akhi fillah, tawakal ini memiliki kedudukan yang sangat-sangat tinggi dalam agama kita yang mulia ini.
Bahkan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyatakan bahwa tawakal ini adalah bagian separuh dari agama. Akhi fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Bahkan sering kita dengar kisah yang sangat masyhur tentang dua orang yang itu loh Pak. Dua orang yang ya berteman atau bersahabat. Salah satunya kan ingin utang sama salah satunya itu. Nah, dua orang, si A atau si B ini, atau mungkin si B ini pinjam uang dari si A. Kemudian si A berkata kepada si B, kamu punya saksi enggak? Enggak punya. Saksiku Allah. Kamu punya jaminan enggak? Enggak punya. Jaminanku adalah Allah. Kan begitu. Dan enggak tanggung-tanggung berapa jumlah dia pinjam nih. 1.000 dinar. Berapa 1.000 dinar itu? Kalau digramin itu 4.250 gram emas. Jadi berapa itu Pak? 4.250 gram. Berarti kalau dikiloin 4 kilo kan? 4 kilo 4,25 kilogram emas. Kalau dirupiahin berapa itu? Masya Allah banyak dah kayak gitu. Banyak, Masya Allah. Ini nggak tanggung-tanggungnya sangat banyak sekali gitu. Oleh karena itu si A, mana jaminanmu? Nggak ada kata si B. Jaminanku adalah Allah. Mana saksinya? Nggak punya saksi. Saksiku adalah Allah. Akhirnya diserahkan itu. Uang sebesar itu. Ternyata si B ini untuk berdagang kan. Dan berdagangnya itu nyebrang laut kan gitu. Kisah sangat masyhur. Dan hadis ini, cerita ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Kemudian dia berdagang ke pulau jauh sana, seberang laut. Setelah jatuh tempo, perjanjian, waktu, tanggal, hari yang telah ditentukan, tetapkan, akhirnya si B ini sudah mengumpulkan uang segitu. Ya. Lalu dia ingin kembali ke kampungnya itu. Dia menunggu di pinggir laut, menunggu kapal datang. Ternyata nggak datang kapal itu. Kemudian dia gimana nih? Kemudian dia mengambil sepungkah kayu gitu kan. Kemudian uang itu ditaruh di dalam kayu tersebut. Lalu dilemparkan ke lautan dan berkata, ya Allah, aku dulu telah berutang kepada si A dan saya katakan janji dan saksi dan jaminanku adalah Engkau wahai Allah, maka antarkanlah ini kepada si A. Dilemparkanlah kayu itu, kemudian dia kembali ya ke tempatnya. Kemudian si A ini menunggu di seberang jauh sana, menunggu si B ini dengan berharap kedatangannya itu. Setelah lama ditunggu nggak datang nih, akhirnya sudah pulang dia. Sebelum pulang dia menemukan sebongkah kayu tadi itu. Dibawalah kayu ini ya untuk apa ya, untuk kayu bakar lah, untuk istrinya gitu di rumah, untuk kayu bakar. Setelah sampai di rumah, lalu kayu ini dipotong, ternyata di dalamnya itu uang tadi itu, yang jumlahnya 1.000 berapa tadi? 1.000 dinar tadi, yang 4 kilo tadi itu. Masya Allah. Dan kemudian dia, ya Allah, barangkali ini adalah kiriman Allah dari si B kan, si B. Kemudian singkat cerita, di hari yang lain si B ini datang dengan membawa uang segitu juga. Nah, membawa uang segitu juga, yaitu 1.000 dinar tadi itu, dan mengembalikan
utangnya itu. Kemudian si A, kamu sudah membayar utang melalui kayu tadi itu kan, yang Allah kirimkan kepadaku. Kemudian si B ini atau si A ini ya sudah tidak menerima uang lagi dari si B. Nah, inilah bentuk tawakal yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Si B ini benar-benar tawakal kepada Allah, dan si A pun demikian tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari dua tadi, si A atau si B, mana lebih amanah, akhi? Lebih amanah mana? Kalau seandainya si A ini mau, tentu dia akan menerima pembayaran yang kedua tadi itu kan. Dianggap si yang kayu tadi itu ya mungkin mosok si B tahu kan begitu. Kemudian si B pun demikian, tadi kan dulu kan sudah saya kirimkan, sudah ada dan sudah diterima oleh si A. Ya udah kalau gitu itu aja kan, nggak usah bayar lagi. Mana lebih jujur nih, si A atau si B, Pak? Sampai sekarang belum kejawab saya. Masya Allah. Yang jelas dua-duanya adalah amanah, ya, jujur. Tapi mana yang lebih utama, mana lebih jujur, wallahu alam. Tapi yang menjadi syahid dalam masalah ini adalah bagaimana dua-duanya ini sangat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah tolong kedua-duanya. Ya, Allah tolong dua-duanya. Taib. Akhi fillah, azani Allahu wa iyyakum. Jadi sekali lagi bahwa tawakal ini adalah puncak dari peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana juga firman Allah, fa'buduhu wa tawakkal alaihi, beribadalah kepada Allah dan bertawakallah kepadanya. Tapi apa itu tawakal? Tawakal insyaallah kita semua sudah tahulah, paham apa itu tawakal. Tawakal itu adalah menyandarkan hati kepada siapa? Menyandarkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperoleh kemaslahatan, kebaikan-kebaikan, dan menolak bahaya dalam seluruh urusan, baik itu urusan dunia maupun urusan akhirat. Jadi tawakal itu adalah menyandarkan, menggantungkan hati hanya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan, untuk mendapatkan kemaslahatan-kemaslahatan, dan menolak bahaya baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat. Berarti tawakal ini, dan ini definisi ini disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala. Berarti tawakal ini tidak hanya berkaitan dengan urusan dunia, bahkan urusan akhirat pun kita harus tawakal kepada Allah Jalla Jalaluhu. Kalau dalam urusan dunia, kita tahu semualah, kerja tawakal sama Allah. Anak berangkat ke mana, kuliah atau kerja di mana, tawakal sama Allah. Insya Allah Allah akan jaga. Dalam urusan dunia, tawakal, oke. Bahkan dalam urusan agama pun kita harus tawakal kepada Allah. Maksudnya bagaimana? Allah perintahkan kita untuk sholat. Allah perintahkan untuk sholat nih kita. Tawakal kepada Allah adalah sudah kita serahkan urusannya kepada Allah. Mudah-mudahan Allah terima sholat saya. Mudah-mudahan dengan sholat inilah Allah masukkan saya ke dalam surga. Mudah-mudahan dengan sholat inilah Allah jauhkan saya dari azab neraka jahanam. Itu namanya tawakal. Jadi urusan diterima atau tidak kita serahkan kepada Allah. Yang penting kita berusaha untuk bagaimana sholat kita diterima oleh Allah. Tapi diterima atau tidak itu kita nggak tahu. Kita serahkan kepada Allah. Tapi kita optimis, berharap banget sholat kita diterima oleh Allah. Itu namanya tawakal. Dan itu tidak hanya sholat, ya puasa, zakat, haji, umroh, kemudian berkurban,
Ya kita serahkan sama Allah. Kita tinggal berusaha gitu kan. Berusaha bagaimana ibadah saya ini. Saya sudah ikhlas karena Allah. Dan mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Diterima atau tidak, saya serahkan kepada Allah. Dan tentu saya berharap diterima. Kan begitu. Itu namanya tawakal dalam beribadah kepada Allah SWT. Atau tawakal dalam urusan akhirat. Dan ini penting sekali. Kebanyakan orang itu tawakal dalam urusan dunia. Tapi tidak tawakal dalam urusan akhirat ini. Dan ini adalah sebuah kekurangan. Kekurangan dalam urusan tawakal ini. Tapi inilah definisi tawakal. Yaitu menyandarkan hati, menggantungkan hati hanya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan, mendapatkan kemaslahatan-kemaslahatan, dan menolak bahaya, menolak mudarat, ya, baik dalam urusan-urusan dunia maupun urusan-urusan akhirat. Ini definisinya. Dan perlu diketahui juga, akhi fillah, bahwa tawakal ini dibangun di atas dua perkara. Ini penting sekali ini. Jadi tawakal ini dibangun di atas dua hal. Satu saja itu nggak ada, maka belum namanya tawakal. Unsur yang pertama, perkara yang pertama adalah menyerahkan at-tafwid, menyerahkan semua urusan-urusan, ya, sepenuhnya hanya kepada Allah. Itu dia nih. Ini unsur yang pertama. Jadi sekali lagi, tawakal itu dibangun di atas dua perkara. Pertama adalah menyerahkan urusan-urusan sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berarti ini amalan hati enggak nih? Ya tentu ini amalan hati. Berarti ya kita sendiri yang merasakan, bukan orang lain. Kita ini tawakal atau tidak adalah ya sudah, kita tahu diri kita sendiri, ya. Jadi yang pertama, menyerahkan urusan-urusan semuanya, sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti menyerahkan urusan-urusan hanya kepada Allah saja ini perkara hati. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad, tawakkul itu adalah amalan hati. Penyerahan, ya, urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak akan tumbuh kecuali dengan dua perkara, yaitu yakin, ya, yakin kepada Allah dan berhusnudzon. Yakin dan berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini yang pertama. Yang kedua adalah melakukan sebab. Ya, melakukan sebab. Kalau bahasa kita apa namanya? Bahasa kita ikhtiar gitu Pak ya, ikhtiar. Nah, berarti ini perkara yang kedua, yaitu melakukan sebab. Kalau bahasa kita namanya ikhtiar. Tapi inilah dua perkara penting yang mendasari tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti menyerahkan semua urusan hanya kepada Allah, kemudian kita melakukan sebab. Sebagaimana perintah Allah kepada Maryam, ya, yang waktu itu mau melahirkan, Allah perintahkan dia untuk apa? Wa huzzi ilaiki, bagaimana itu firman Allah, kemudian goyanglah pangkal kurma itu dekat denganmu, maka berjatuhanlah apa itu? Rutoban janiyah. Rutop itu ya kurma mangkal gitu ya, seger. Masya Allah, ini lagi hamil, kemudian namanya hamil lemah
di atas kelemahan kan begitu. Kemudian Allah perintahkan dia untuk usaha untuk mendapatkan rutop ini, kurma ini harus usaha dulu. Usahanya adalah menggoyang pangkal pohon kurma itu. Secara logika ya enggak ya enggak goyang sama sekali lah. Ya Masya Allah, gimana kurma itu dan pohon kurma. Tapi yang penting adalah usaha. Usaha, tawakal, ikhtiar, menyerahkan urusan kepada Allah. Allah akan berikan rezeki itu. Dua ini harus selalu hadir dalam hati dan sikap seseorang ketika dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu menyerahkan urusan-urusan semua hanya kepada Allah, kemudian melakukan sebab. Kalau hanya menyerahkan urusan-urusan hanya kepada Allah saja tanpa melakukan sebab, yaitu bukan tawakal. Ada orang-orang yang Masya Allah ya, sangat menyerahkan urusannya hanya kepada Allah, tapi tidak melakukan sebab, ya banyak sekali. Sehingga mereka banyak yang membawakan cerita-cerita bohong gitu kan. Misalnya ini keluarganya ditinggal kemana gitu, jauh ke sana. Dan keluarganya tidak ditinggalin apa-apa gitu. Kemudian suaminya bilang sama istrinya, masak aja batu. Insya Allah Allah akan ganti batu itu dengan nasi gitu. Berangkatlah nih suami ini, dan benar suaminya ini, istrinya ini masak batu, kemudian tiba-tiba jadi nasi. Ini cerita bohong, sehingga banyak orang-orang yang hanya menyandarkan urusan hanya kepada Allah tanpa melakukan sebab. Ini cerita-cerita yang tidak benar. Ya. Jadi dua ini penting akhi fillah ya. Itu menyerahkan urusan-urusan hanya kepada Allah, kemudian melakukan sebab ya atau ikhtiar. Dengan itu insya Allah Allah akan berikan yang terbaik baginya di dunia dan di akhirat. Tapi akhi fillah azani Allah wa iyyakum. Tawakal ini kok masuk dalam urusan tauhid? Sebagaimana cinta kepada Allah, kemudian takut kepada Allah, kok masuk dalam wilayah tauhid gitu loh. Kenapa ya? Karena di dalamnya ada unsur kesyirikan juga gitu. Dulu sudah kita bahas seperti apa sih cinta yang mengandung syirik, takut yang mengandung kesyirikan, termasuk ini tawakal. Tawakal yang mengandung syirik, ya syirik akbar khususnya adalah apabila seseorang itu bersandar kepada Allah, menggantungkan hatinya, menyandarkan hatinya atau bertawakal kepada makhluk, ya menyandarkan atau bertawakal kepada makhluk, kepada perkara-perkara yang tidak mampu untuk melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini syirik. Jadi bersandar atau bertawakal kepada makhluk. Makhluk di sini siapa? Ya makhluk berarti selain Allah kan begitu, selain Allah. Pada sesuatu perkara yang tidak mampu untuk melakukannya. Yang dapat melakukan ini semua adalah Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Dan banyak orang-orang seperti ini. Misalnya mereka ini minta kepada ahli kubur misalnya, ahli kubur. Kemudian dia bertawakal kepada ahli kubur ini untuk mendatangkan kebaikan-kebaikan dan menolak bahaya. Berarti menyandarkan hatinya ini kepada orang yang telah meninggal dunia secara mutlak. Dan biasanya orang seperti ini datang ke makam tertentu, kemudian dia minta sesuatu kepadanya, kemudian dia bertawakal kepadanya. Nah, ini syirik seperti ini. Bahkan syirkul akbar. Atau bertawakal
kepada perkara-perkara gaib. Ya, perkara-perkara gaib yang semua itu tidak mampu dilakukannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini pun termasuk syirkul akbar ya, syirkul akbar. Tawakal kepada perkara-perkara yang gaib secara mutlak. Yang makhluk itu tidak mampu melakukannya, yang mampu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tawakal yang mengandung kesyirikan. Taib akhi fillah azanillahu wa iyyakum. Kita baca dalil-dalil yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala. Dan di sini penulis membawakan dalil yang cukup banyak ya. Di antaranya adalah firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 23, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah hendaknya kalian bertawakal in kuntum mu'minin, jika kamu benar-benar orang yang beriman. Wa 'alallahi fatawakkalu, dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal in kuntum mu'minin, jika kamu benar-benar orang yang beriman. Ayat ini sebenarnya bercerita tentang Bani Israel ya. Tentang Bani Israel. Yang mana waktu itu Nabi Musa alaihissalam membawa kaumnya itu Bani Israel dari Mesir kemana? Dari Mesir ke Palestina, Baitul Maqdis. Sesampai di pinggiran, sesampai di Baitul Maqdis, ternyata Baitul Maqdis itu dikuasai oleh orang-orang jahat ya, orang-orang jahat. Orang-orang yang sangat kejam, jahat, rakus begitu ya. Kemudian Nabi Musa alaihissalam atas perintah Allah mengajak kaumnya ini untuk masuk ke Baitul Maqdis itu. Apa kata mereka kaumnya ini Bani Israel? Kamu aja Musa sama Tuhanmu yang masuk, kami tunggu aja di sini. Masya Allah kan begitu. Masuk saja engkau wahai Musa bersama Tuhanmu, kamu perang di sono. Perang itu orang-orang kasar, orang-orang jahat itu yang menguasai Palestina, yang menguasai Baitul Maqdis. Ini kan dibilang kurang ajar ya kurang ajar ya. Disuruh Allah dan Rasulnya untuk masuk ke Baitul Maqdis, nggak mau mereka. Karena mereka tahu di situ ada orang-orang kejam, orang-orang jahat. Seandainya mereka masuk, pasti Allah berikan kemenangan nggak? Allah akan berikan kemenangan. Tapi ngeyel mereka. Udah kalau gitu masuk aja engkau Musa sama Tuhanmu, sama Allah nih. Perang itu sama orang-orang sana. Kami tunggu di sini. Kalau menang, baru kami masuk. Ini kan ngeyel banget ini kan. Bani Israel ya, salah Bani Israel ya. Kemudian ada dua orang yang memberi nasihat kepada mereka. Ada dua orang yang memberikan nasihat kepada kaum ini, Bani Israel ini. Kamu jangan begitulah. Kita masuk saja. Ini kan perintah Allah, ini perintah Rasul. Pasti kalau kita tawakal kepada Allah, pasti Allah berikan kemenangan. Jangan engkau katakan itu. Jangan engkau katakan, masuk saja engkau wahai Musa bersama Tuhanmu. Kalau menang, panggil kami, masuk. Jangan berkata demikian. Kita masuk. Tawakal sama Allah. Kita serahkan urusannya kepada Allah. Selama ini perintah Allah dan Rasulnya, Allah pasti berikan kemenangan. Nah, dua orang ini siapa? Dua orang ini kalau salah satunya kalau tidak salah Yusha bin Nun ya. Terus satunya siapa ini ya? Lupa saya.
Dengan itulah Allah haramkan ya Palestina atau Baitul Maqdis kepada mereka orang-orang Yahudi ya, Bani Israel itu. Nah, mereka berkata ini wa 'alallahi fatawakkalu. Ya, dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal. Jangan kau bilang begini. Tawakal sama Allah. Allah akan berikan kemenangan. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal. Jika kamu benar-benar orang yang beriman. Kemudian dalil yang kedua. Firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 2. Allah berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuh zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka. Karenanya, dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Di sini Allah menyebutkan sifat seorang mukmin yang sejati. Ada berapa tadi? Kalau kita lihat ayat sebelumnya dan sesudahnya, bahwa sifat seorang mukmin yang sejati adalah yang pertama, atau ayat sebelumnya, wa atiullaha wa rasulah in kuntum mu'minin. Taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika engkau orang-orang yang beriman. Berarti sifat seorang mukmin yang sejati, yang baik, yang pertama adalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Ini sifat seorang mukmin yang sejati. Yang kedua. Maksudnya apa di sini? Apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka, takut hati mereka. Maksudnya apa di sini? Maksudnya adalah kata para ulama, ketika dia akan berbuat maksiat, kemudian diingetin, dia nggak jadi berbuat maksiat. Ini gitu. Atau ada keinginan untuk berbuat maksiat, kemudian diingatkan tentang Allah, hilang niat untuk berbuat maksiat. Itu yang dimaksud dengan ayat yang mulia ini. Apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Berarti dia takut kepada Allah gitu loh. Berarti sifat seorang mukmin yang sejati adalah takut kepada Allah. Ya, ketika akan berbuat maksiat, dinasehatin, diingetin, ini berdosa, ini maksiat, Allah ancam kau dengan ini dan itu, maka dia tidak jadi berbuat maksiat. Atau kata para ulama, ketika dia punya niat untuk berbuat maksiat, kemudian diingetin tentang Allah, hilang niat untuk berbuat maksiat. Berarti ini takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sifat yang kedua dalam ayat yang mulia ini, sifat seorang mukmin yang sejati. Kemudian yang ketiga adalah wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka. Artinya di sini bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Nah, di antara yang menambah keimanan adalah membaca ayat-ayat Allah. Dan ayat-ayat Allah itu ada berapa? Ayat Allah itu ada dua. Yang pertama adalah ayat syar'iyah dan yang kedua ayat kauniyah. Ayat syar'iyah itu berarti dalil Al-Quran dan sunnah. Dengan membaca Al-Quran, dengan membaca hadis-hadis Nabi, imannya bertambah. Ini namanya dalil atau ayat syar'iyah. Kemudian ayat kauniyah adalah
alam semesta ini. Dengan melihat matahari, bulan, bintang, siang, malam, dan yang lainnya, bertambah keimanannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti di sini sifat seorang mukmin yang sejati adalah apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka. Kemudian tanda alamat seorang mukmin yang sejati berikutnya adalah wa ala rabbihim yatawakkalun, yaitu mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal kepada, berarti sifat mukmin yang baik sejati adalah selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau sambungan ayat adalah alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu mereka mendirikan salat dan berinfak. Nah, dalam surat ini atau ayat ini Allah menyebutkan beberapa sifat ya, sifat seorang mukmin yang baik, yaitu taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, kemudian takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian apabila dibacakan ayat-ayat Allah bertambah imannya, kemudian yang kelima tawakal hanya kepada Allah, kemudian yang keenam mendirikan salat, dan yang ketujuh berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai jam berapa ini, Syekh? Jam 6 ya? Udah syuruk belum, Syekh? Udah ya? Jam 6 syuruk. Berarti dikit lagi. 2 menit lagi ya. Baik, ayat berikutnya firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 64, ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa manittaba'ak minal mu'minin. Wahai nabi, cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu dan bagi orang-orang mukmin yang mengikutimu. Cukuplah Allah menjadi pelindung. Pelindung siapa? Pelindung beliau sallallahu alaihi wasallam dan pelindung orang-orang yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Pelindung di sini adalah ya penolong, pelindung, pembela dan yang lainnya. Tentu selama bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya surat At-Talaq ayat 3, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluan-keperluannya. Ya Allah, ini ayat yang sudah kita hafal semuanya ya. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah saja, niscaya Allah akan mencukupkan semua kebutuhan-kebutuhannya, keperluan-keperluannya dunia dan akhirat. Ini janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang bertawakal. Kemudian penulis rahimahullah membawakan dalil dari hadis. Imam Al-Bukhari dan Imam An-Nasai meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Apal Pak ini, Pak? Apalin ini? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini kata para ulama, doa ketika kita benar-benar dalam keadaan genting, dalam keadaan takut, yang tidak ada seorang pun yang mampu menolong kita, ya, tidak ada seorang pun yang menolong kita, maka baca doa ini, hasbunallah wa ni'mal wakil, dengan penuh keyakinan pasti Allah akan tolong. Benar, hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah bagi kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Masalahnya ini kan ngalir aja kan, kadang-kadang ini kita kurang yakin gitu loh Bang, kurang meresapi, kurang menghayati dan kurang yakin, sehingga doa ini ya gitu aja gitu ya, gitu aja, nggak ngaruh gitu.
Tapi benar Pak, kalau kita tahu artinya, maknanya, kita hayati dan yakin sama Allah, pasti Allah akan tolong, pasti Allah akan lindungi. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kalimat ini itu hasbunallah wa ni'mal wakil diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dicampakkan ke dalam api. Kisah yang sangat masyhur kan gitu Pak ya. Nabi Ibrahim kan dilemparkan ke dalam api kan. Nah, ketika Nabi Ibrahim mendakwakan tauhid dan singkat cerita ya dia dibakar kan oleh penguasa waktu itu. Siapa penguasanya itu waktu itu? Raja siapa? Namrud ya. Ceritanya kan Raja Namrud kan gitu. Gara-gara dia kan ngancurin berhala-berhala mereka kan, hanya dibakar. Kemudian penguasa ini menyuruh semua rakyatnya, seluruh rakyatnya untuk mengumpulkan kayu bakar. Tidak ada dalam sejarah mereka mengumpulkan kayu bakar sebanyak itu. Berarti membutuhkan waktu yang lama. Sampai-sampai dikisahkan ada seorang wanita yang hamil. Dia bernazar, kalau saya punya anak, maka anak saya ini akan saya suruh dia mencari kayu bakar untuk membakar siapa? Nabi Ibrahim. Subhanallah. Berarti ini waktu yang cukup lama untuk mengumpulkan kayu itu. Bahkan kan dibikin lubang kan dia, lubang, kemudian dikumpulkan sampai menggunung tinggi kayu itu. Lalu dinyalakanlah dengan api, maka berkobarlah itu, berkobarlah. Lalu ya sudah dilemparkan ya dia. Kok nggak ditaruh dulu baru dinyalakan gitu ya. Tapi mereka menyalakan dulu baru dilemparkan. Berarti ngelemparin pakai apa? Ketapel kan gitu. Ketapel. Karena Masya Allah, kobaran api yang sangat besar, yang sangat tinggi. Bahkan dikisahkan seandainya ada burung yang melewati itu atas api itu, dia akan gosong dan matang gitu loh. Saking besarnya ini api. Ya. Lalu dilemparkanlah ini dengan ketapel dan dilucutin ya. Jadi ditelanjangin gitu loh. Jadi Nabi Ibrahim ditelanjangin. Sebelum dilemparkan ditelanjangin. Makanya al-jaza'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amalnya. Nanti di akhirat, di padang mahsyar, siapa orang yang pertama kali dikasih pakaian? Kan ketika kita dibangkitkan dari kubur kita kan, dalam keadaan apa? Telanjang nggak Pak? Ya telanjang. Nah, orang yang pertama kali diberi pakaian, siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Salah satunya ada yang mengatakan sebabnya adalah ini. Karena dulu ketika mau dilemparkan ke api itu, ditelanjangin dulu. Ya, untuk membela tauhid tadi itu. Untuk membela tauhid. Nah, kemudian dilemparkanlah dia dengan ketapel. Nah, ketika akan sampai ke api itu, dia membaca ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dengan penuh keyakinan, Allah tolong dia. Sehingga api itu menjadi dingin. Ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim, kata Allah. Wahai api, jadilah engkau dingin dan selamatkanlah Ibrahim. Allah selamatkan dengan kalimat ini, hasbunallah wa ni'mal wakil. Kemudian kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan diucapkan oleh siapa ini? Diucapkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mereka berkata kepadanya. Dan diucapkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mereka berkata kepadanya. Allah berfirman, "Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum." Sesungguhnya orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Karena itu takutlah kepada mereka. Tetapi perkataan itu malah menambah keimanan mereka. Ini dalam perang apa ini, Pak? Perang Badar atau Uhud? Atau Khandaq?
Uhud ya, perang Uhud. Jadi ada berita gitu loh Pak ya, ada berita bahwa orang-orang musyrikin ini akan kembali menyerang Madinah. Menyerang Madinah. Kemudian ini kan menakutkan ini. Ini menakutkan. Jadi kisahnya sangat masyhur ya. Jadi dalam perang Uhud itu kan sempat terjadi Nabi terluka kan gitu. Nabi terluka dan banyak para sahabat yang meninggal dunia, banyak yang syahid. Setelah Nabi SAW dapat mengumpulkan, menyatukan kembali para sahabat dan ingin menyerang mereka, orang-orang musyrikin, ternyata orang-orang musyrikin kabur balik ke Mekah. Kemudian Nabi SAW mengutus salah seorang sahabat untuk mengikuti mereka. Apa kata Nabi? Kalau mereka itu naik kuda, berarti mereka akan menyerang kita lagi. Tapi kalau mereka itu naik apa nih? Unta, berarti mereka benar-benar balik ke Mekah. Ternyata mereka naik kuda atau unta? Unta, kuda. Unta. Ternyata mereka kaum musyrikin naik unta. Berarti ya sudah lega kan? Berarti mereka balik kabur ke Mekah. Nah, kemudian Nabi dan para sahabat pulang ke Madinah. Ketika di Madinah, ada sekelompok orang yang ngasih berita bahwa mereka akan menyerang kalian. Masya Allah, mereka kaum musyrikin ini akan menyerang kalian. Maka takutlah. Dengan ucapan itu, dengan berita, ini berita burung sebenarnya ya, berita burung, nggak bener ya. Dikira Nabi dan para sahabat takut gitu loh. Ternyata semakin menambah keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa ini, hasbunallah wa ni'mal wakil. Kemudian Nabi dan para sahabat menyerang mereka, ya, mengejar kaum musyrikin. Ternyata sudah nggak ada, berarti mereka sudah jauh ya pergi ke Mekah. Makanya akhifillah, doa ini kata para ulama, doa ketika kita dalam keadaan genting banget, yang tidak ada seorang pun yang menolong kita kecuali Allah Subhanahu wa taala, dengan membaca ini, hasbunallah wa ni'mal wakil. Tapi perlu keyakinan ya, perlu keyakinan yang kuat, tidak hanya sekedar bacaan saja. Demikianlah para Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudaraku sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan, dalil-dalil yang dibawakan oleh penulis rahimahullah ta'ala tentang tawakal kepada Allah, dan tentu sedikit penjelasan ya, mudah-mudahan bermanfaat, dan lebih kurang mohon maaf. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri saya dan dari syaitan, dan tentu kurangnya ilmu saya, dan semoga Allah mengampuni kita semua, amin ya rabbal alamin. Demikian, wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.